Iseki Nicho. Kalian nggak tahu, kalian nggak lulus pelajaran kanji. Bakal bahas tentang bentar, perkenalannya belum. Wah, seru sekali ya kayak gitu. Mau diangkat dulu? Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Hikaru desu. Wanda desu. Hari ini kita semangat banget. Jadi Iya. di video kali ini kita bakal sharing sama kalian tentang peribahasa atau kalau dalam bahasa Jepang kita sebut kotowaza, guys. gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah pada tahu hampir di semua negara tuh kayaknya ada ya yang namanya peribahasa. Setuju banget. Gitu, Pasti jadi- ada sih ya. Jadi ini tuh mungkin peribahasa tuh kayak apa ya, ajaran-ajaran dari Nenek moyang gitu ya. Yang terus sampai sekarang tuh ada gitu. Ada. Peribahasa iya. ini. Dan menariknya tuh peribahasa dalam bahasa Jepang yang bakal kita bahas sekarang itu tuh ada dalam versi bahasa Indonesianya juga. Ada padanannya ya. Gitu. Iya nih, mantep banget teman-teman. Seperti Karena itu. rata-rata pasti maknanya adalah pesan gitu ya. Bukan pesan sih. Kayak apa ya? Iya, pesan ya. Ya udah pasti kayak gitu ya nggak sih keadaannya gitu. Makanya Betul. dalam setiap bahasa mungkin akan ada. Begitu gitu juga Jepang dan menariknya. Indo. Seperti Oke, itu. guys. Jadi langsung aja kita mulai Kita bahas akan mulai satu bahas. persatu. Oke, yang pertama, peribahasa yang pertama, ini coba kalian tebak artinya apa. Yang pertama itu adalah Tonari no shibafu wa aoi. Aku taunya Tonari no Totoro. Tonari no Totoro. Oke. Oke. Tonari no shibafu wa Shibafu wa aoi. aoi. Belakangnya ada artinya. aoinya lagi. Teman-teman pasti suka ada kata aoinya. Biru bukan aoi Biru, itu. betul. Aoi itu biru. Oke, apa nih maknanya? Aku nggak tahu guys. Maknanya apa nih? Nah, jadi kalau ini makna secara langsungnya gitu ya, kalau bisa kita terjemahkan langsung, itu artinya kayak rumput sebelah berwarna biru. Gitu. Rumput sebelah berwarna biru. Itu Oke. kalau kita translate secara langsung gitu. Aku tahu padanannya di Indonesia. Nah, apa tuh? Rumput tetangga lebih hijau. Bener gak? Betul. Bener guys. Gitu. Jadi Pasti sih. Ada rumput juga tetangga lebih apa versi Indonesia? Rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Nah, kalau versi Jepangnya itu adalah Tonari no shibafu wa aoi. Ada juga gitu. ternyata seru Jadi, banget sih. maknanya sih sama ya kayak versi Indonesia. Jadi kadang kita melihat orang lain tuh kayak lebih kelihatannya kayak lebih sukses lah, lebih ini, padahal kan sebenarnya nggak juga Belum kayak tentu gitu, lah belum ya. tentu. I see. Gitu. Dan menariknya di sini mungkin kalau di bahasa Indonesia kan tadi kita sebutnya lebih hijau ya. Hijau. Sedangkan tadi yang di versi bahasa Jepangnya itu kita sebutnya aoi gitu, yang artinya biru. Gitu. Nah, ini tuh kenapa? Karena kalau misalnya di Jepang itu terutama orang-orang dulu gitu ya, itu menyebutkan warna hijau Ya. itu juga dengan kata yang sama, yaitu ao gitu. Jadi aku juga kurang tahu sih ya kenapa tapi ya? seperti itu. Jadi warna hijau pun disebutnya ao gitu, biru. Jadi kadang tuh kayak lampu lalu lintas nih, lampu hijau gitu ya. Iya. Kalau kita mungkin nyebutnya kayak lampu, ya udah lampu hijau gitu. Tapi kalau di Jepang itu disebutnya juga ao gitu, ao shingo, ao Iya benar. biru gitu disebutnya, padahal itu hijau. Oh Kayak iya gitu. guys. Ternyata emang ada juga ya, mungkin dari zaman dulunya kali ya seperti itu. Menarik nih guys. Jadi kalian sekarang kalau mau nyindir orang bisa pakai bahasa Jepang. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Tonari no shibafu wa aoi. Oke. Aku juga punya, ini gaul banget aja Apa nih, apa pokoknya. nih? Kanji semua dong. Oke. Tebak nih ya, Oke, teman-teman. kanjinya kayak gini teman-teman. Bisa baca nggak? Ayo kalian udah belajar kanji kan? Kebaca Ini nggak nih? tulisannya adalah apa ya? Iseki Nicho. Betul. Iseki Nicho. Nicho. Ada kanji 1, batu, 2, burung. Oke. Ini gimana tuh ya? Kira-kira ketebak gak nih maknanya Ayo apa? ketebak nggak guys? Tuh. Iya, betul. belum. Oke. Jadi mungkin kalau dari segi makna sih di Indonesia tuh banyak sih padanannya ya. Ini tuh kayak apa ya, istilahnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kebayang lah ya. Seperti Gitu. itu. Jadi kalau versi Jepangnya tuh kayak satu batu apa ya, entah dilempar atau mungkin pakai ketapel gitu. Oke. Satu batu langsung kena
kedua Dua burung burung gitu. terus jatuh gitu ya. Oke, gitu guys. Seperti Jadi ini itu. peribahasanya simpel tapi kena gitu. Karena di sini aku nggak ngelihat ada partikel atau apapun, tapi udah langsung kayak iseki Iya. nicho gitu. Betul. Jadi Satu langsung batu, dua burung. Nah, gitu guys. Seru kan? Ini bisa kalian pakai juga deh kayaknya buat terlihat lebih keren gitu kalau dalam percakapan tuh ada Betul. peribahasa. Bisa nggak sih? Bisa. Oke, iya. Next apa lagi nih? Coba ya kita dengar. Oke, peribahasa berikutnya Ding. adalah uri futatsu. Udah? Uri futatsu. Pendek banget. Uri futatsu. Uri futatsu, gitu. Futatsu 2. Uri ini apa nih? Sejenis Dua. apa nih? Uri tuh apa ya, kayak labu, labu. timun gitu. Labu ada 2 dong. Betul. Jadi kayak labu 2 buah atau timun 2 buah. Timun juga bisa uri. Oh. Uri tuh apa ya, kayak pokoknya buah-buahan gitu guys. Uri seperti itu. Uri futatsu. Gitu. Itu ada versi bahasa Indonesianya juga. Apa nih ya? Aku nggak pernah Gitu. dengar soalnya di Indonesia yang kayak 2 gitu, nggak ada gitu kayak. Bahasa Indonesianya adalah bagai pinang dibelah 2. Ternyata Gitu. guys. Jadi ini tuh Oke, buat oke. apa ya, kayak menunjukkan Mm-mm. dua benda atau 2 orang juga bisa kali ya, Iya, yang berbeda, 2 hal Oke. gitu yang berbeda tapi tuh mirip banget gitu. Jadi kalau bahasa kembar juga bisa Oke. seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya bagai pinang dibelah 2 gitu kan, kayak sama. Tapi kalau versi Jepangnya itu dianggapnya kayak ada labu 2 gitu. Sama gitu. Wah, menarik banget Seperti nih. itu. Pendek-pendek tapi maknanya ternyata seluas itu. Terus di Indonesia Seperti juga itu. ada kayak padanan nih, bagai pinang dibelah 2. Pinang dibelah 2. Aku juga ada nih. Ini padanannya di Indonesia tuh juga sadis banget nih. Oke, bunyinya seperti ini teman-teman. Akidaru wa otoga takai. Oke. Akidaru tahu nggak? Akidaru. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pokoknya Akidaru. akidaru wa otoga takai. Takai. Otoga takai. Berisik. Suaranya keras. Berisik gitu. Oke, ini maknanya adalah tong yang kosong bunyinya tuh tinggi atau keras ya kan. Iya, Udah langsung bisa kalian padanin. Di bahasa Indonesianya ada tong kosong nyaring bunyinya. Ternyata ibaratnya tuh sama ya di sana ya, seperti itu. Karena kalau misalkan tong kita isi air terus kita pukul tuh bunyinya mendem. Tapi ketika si tongnya kosong kita pukul itu kan berisik banget teman-teman. Kayak lebih apa ya, nyaring gitu ya. Nyaring banget, iya. Otoga takai kan, bener kan? Dan artinya pun adalah kayak orang yang banyak omong, banyak bicara kayak aku, tapi bukan aku guys. Kayak banyak bicara itu katanya kurang pintar atau otaknya tuh kayak bodoh gitulah secara kasarnya teman-teman, seperti itu. Nah, makanya kalian jangan akidaru wa otoga takai ya. Oke, next masih ada lagi nih next ada peribahasanya. Coba kita lihat. Yang berikutnya, lanjut lagi ke peribahasa berikutnya, itu ada sarumo kikara ochiru. Nah ini mah sederhana, harusnya teman-teman udah bisa nangkep nih. Kikara ochiru. Ada yang tahu nggak nih? Sarumo kikara ochiru. Ini ada kata saru di sini. Oke. Pada tahu nggak nih saru? Saru, taunya pasti Saru Tobi doang kan kalian, ya kan, Hokage kan. Yaudah. Ini mah Sarumo Kikara Ochiru. Sarumo kikara ochiru. Oke, maknanya gimana? Ini artinya tuh monyet pun bisa jatuh dari pohon. Oke, kita tahu loh, Gitu. monyet tuh jago loncat-loncat kan, Jago antar loncat, pohon. jago manjat pohon Iya gitu bener ya. banget. Nah, tapi dia Tapi bisa dia jatuh pun juga. bisa juga jatuh dari pohon gitu. Oke, Nah, clue-nya udah banyak. ada yang tahu nggak nih kira-kira versi Indonesianya apa? Oke. Ini tuh versi Indonesia, aku takut salah. Sepandai-pandainya tupai melompat, Ya. jatuh juga. Jatuh juga guys, betul banget. Gitu. Jadi kayak ini mirip ya keduanya. Jadi cuma beda, yang satu monyet, yang satu tupai gitu. Iya. Tapi maknanya kurang lebih kayak mungkin seseorang yang kita anggap ahli gitu ya, kayak kita anggap ahli yang wah hebat Gak gitu, mungkin salah lah sekalipun, pokoknya gitu. yang udah sempurna gitu ya. Iya, iya. Sekalipun bisa aja berbuat kesalahan atau bisa aja berbuat kayak mengalami kegagalan kayak gitu tuh banget, pasti ada gitu. Sejago-jagonya orang tuh bisa kok salah juga atau jatuh juga. Seperti itu maknanya. Ada juga ya di Ada. Jepang, rame Jadi banget. versi Jepangnya pakai monyet. Pakai monyet, kalau misalnya pakai tupai. Oke, aku juga ada lagi itu. nih yang analoginya tuh berbeda tapi maknanya sama teman-teman. Peribahasa berikutnya. Korobanu saki no tsue.
Oke. Sebuah frase yang Sebuah panjang. frase. Korobanu saki no tsue. Oke, ya. Ini mungkin kalian kurang familiar sama kata bendanya kali ya. Jadi kalau ini sih maknanya lebih ke siapkan tongkat untuk mencegah terjadinya terjatuh gitu guys. Untuk mencegah kalian tuh jatuh, siapin tongkat. Oke, tahu nggak padanannya di Indonesia apa? Wah, coba? apa tuh? Sedia payung sebelum hujan, teman-teman, kayak gitu. Iya. Jadi memang di negara manapun pasti kita tuh ngajarin untuk selalu bersiap-siap gitu. Persiapan Ya kan? gitu ya. Persiapan untuk mencegah suatu hal yang nggak kita inginkan terjadi gitu. Kayak misalkan mau hujan, siapin payung gitu. Kalau di Indonesia mungkin gitu. Kalau di Jepang mungkin kayak daripada kalian jatuh, siapin tongkat. Siapin dulu tongkatnya gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi peribahasanya untuk bikin kalian tuh prepare for the worst gitu mungkin ya. Nah, betul. Jadi Gitu, guys. sama ya di Jepang, di Indonesia nenek moyang tuh mengajarkan hal yang seperti Sama itu. loh teman-teman, keren banget kan? Oke, dan habis ini masih ada satu peribahasa lagi. Oke, yang terakhir nih, peribahasa Wih. terakhir yang mau kita bahas di sini Apa lagi? adalah usagi no wana ni kitsune ga kakaru. Oke, ada dua binatang nih di sini. Nah, betul. Ada dua Aku dengar binatang. ada usagi, ada kitsune. Dua-duanya famous banget di Jepang nih. Ada usagi, betul. Usagi Iya kan? tuh kelinci. Kelinci. Terus ada kitsune. Kitsune tuh rubah. Cukup. Oke, Betul. maknanya kira-kira apa nih ya? Nah, ini maknanya pada perangkap kelinci tertangkap rubah gitu. Jadi kita masang perangkap buat kelinci, tapi terus dapat rubah gitu. Oke. Nah, Berarti ini versi baik ya? Indonesianya Hal yang baik ya mungkin ya gitu. yang baik ya. Dapat Versi rubah Indonesianya gitu kan. ada nih. Coba. Versi Indonesianya adalah bagai mendapat durian runtuh. Iya sih, make sense ya Bagai teman-teman. mendapat durian runtuh. Jadi kan kayak mungkin ini makna yang ingin disampaikan tuh sama. Cuma kalau di Jepang nggak ada pohon durian. Iya sih benar-benar. Jadi mungkin orang mencontohkannya gitu bukan pakai pohon durian tapi pakai perangkap kelinci rubah tadi gitu. Kelinci dan rubah Seperti ya. itu. Maknanya sih ini ya, jadi mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu. Kita ekspektasinya dapat ya udah deh kelinci aja, tahu-tahu kita dapatnya rubah. Seperti itu. Jadi hal yang baik ya. Hal yang Bagi baik. mendapat durian runtuh. Seperti dapat kejutan juga gitu. Iya betul. Seru banget. Jadi ternyata ada banyak juga nih peribahasa yang punya padanannya di Jepang. Ya, ini kan peribahasa bahasa Indonesia dan Jepang gitu guys. Mungkin yang di negara-negara lain pun sama ya. Mungkin Kalau mirip-mirip kita ya. teliti mungkin ternyata ada juga nih di sini, di situ juga. Oke, dan pastinya next juga bakalan ada peribahasa-peribahasa seru lainnya yang bakal kita cari nih padanannya sama yang di Indonesia. Oke. Kalau kalian suka dengan konten-konten seru, learning seru kayak gini, kalian harus subscribe guys biar nggak ketinggalan next video dari kita pastinya. Dan pastikan juga nyalakan notifikasinya atau subscribe ya pastinya ya. Channel登録 yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Mada pamit. Hikaru deshita. Oke, sampai ketemu teman-teman. Mata ne. Ini telepon dari mana? Mau aku yang angkat? Tolong diangkat. Yeay. Cepet ya, asik. Iya, asik.